Ada rumah yang kosong karena ditinggalkan, dan ada rumah yang kosong karena tidak pernah bisa ditinggali manusia terlalu lama. Kami pindah karena tidak punya pilihan, uang pas-pasan, istri hamil muda, dan rumah itu terlalu murah untuk dilewatkan. Makelar hanya bilang, kalau malam, lampu jangan dimatikan semua. Aku menganggapnya mitos. Hari pertama, rumah ini terlihat biasa, tua, lembab, sunyi. Tapi sejak pertama kali pintu ditutup, aku merasa seperti ada yang ikut masuk bersama kami. Malam pertama, jam dinding berhenti, pukul 2:13. Aku ingat jelas, karena saat itu, rumah ini mengeluarkan suara pertamanya. Tok, 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 langkah kaki dari lantai atas, pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Aku menatap istriku, wajahnya pucat, tangannya dingin. "Kamu dengar?" tanyanya. Aku mengangguk. Kami belum menaruh apapun di atas, belum ada kasur, belum ada kursi. Aku naik sendirian, tangga berderit di setiap langkah. Lampu kamar atas menyala sendiri, kosong, tapi lantainya basah. Ada jejak kaki kecil, mengarah ke sudut kamar. Jejak itu berhenti, tepat di depan dinding, seolah-olah seseorang berdiri menghadap tembok. Malam itu, kami tidak tidur. Dan sejak malam itu, rumah ini mulai menunjukkan isinya. Hari demi hari, gangguan berubah bentuk, bukan lagi suara, tapi kehadiran. Istriku sering berhenti memasak, diam, menatap kosong ke arah dapur. Katanya, ada perempuan berdiri di sana, rambut panjang, kebaya lusuh, perutnya terbuka. Suatu malam, aku terbangun karena suara bisikan, pelan, dekat telinga. "Beri kami makan." Aku bangkit. Istriku tidak di sampingku. Dia berdiri di dapur, mengaduk panci kosong. "Iya, sebentar lagi," katanya. Saat aku mendekat, bau amis menyengat seperti darah lama. Panci itu kosong, tapi lantainya penuh beras, tersebar sendiri, membentuk jejak menuju pintu belakang. Sejak itu, setiap pukul 2:13, dapur selalu kotor. Kamar tamu mulai terkunci sendiri. Dari dalam terdengar tangisan anak kecil. "Bukain, gelap!" Tangisnya berubah tawa, tawanya berubah jeritan. Saat pintu berhasil dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya tulisan di dinding, hitam, lengket. "Kami mati di sini." Malam itu, tetangga akhirnya bicara dengan suara gemetar. Pemilik rumah dulu melakukan pesugihan, bukan uang, tapi penjaga. Syaratnya satu keluarga. Istrinya dikunci di kamar, anaknya dibiarkan kelaparan, ayahnya mengunci diri bersama mereka. Saat bau busuk tercium, semuanya sudah terlambat. Sejak itu, jin penjaga rumah menetap, dan siapapun yang tinggal dianggap pengganti. Malam itu, istriku kerasukan, matanya hitam, suaranya bukan suaranya. "Kami sudah memberi tanda, kalian tetap tinggal, berarti setuju." Seluruh rumah tertawa. Aku sadar, kami bukan sedang diganggu, kami sedang ditagih. Kami memutuskan pergi, malam itu juga. Saat koper ditutup, listrik mati, semua pintu terkunci. Dari setiap sudut rumah, suara keluarga itu muncul bersamaan. Ayah tertawa, ibu menangis, anak kecil memanggil nama istriku. Cermin ruang tamu menyala sendiri. Pantulannya memperlihatkan kami bertiga. Padahal istriku berdiri di sampingku. Jam kembali bergerak. 2:13. Aku membaca doa. Tanganku gemetar. Dinding rumah berdenyut seperti bernafas. Lalu pintu terbuka sendiri. Kami lari tanpa menoleh. Rumah itu masih ada, masih kosong, tapi warga sekitar bilang, kadang terdengar suara panci di malam hari, dan jika kamu melihat lampu rumah itu menyala sendiri. Jangan berhenti,
jangan menoleh karena rumah itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan.